Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 301 retak. Yin Zhan. Chu Xilian tidak terburu-buru untuk menjawabnya, tetapi mengangkat kepalanya dan berteriak keluar pintu dengan megah. Yin Zhan buru-buru masuk setelah mendengar teriakan itu, dan berkata dengan suara rendah, "Ketua, apa pesanan Anda?" Saya bertanya, apakah Anda secara pribadi menyerahkan hasil tes DNA kepada Pastor He? Chu Xilian bertanya dengan suara yang dalam. Ya, sesuai dengan instruksimu, aku secara pribadi memberikannya kepada orang tua itu. Yin Zhan mengangguk dengan cepat. Kalau begitu saya akan bertanya lagi, apakah Tuan dia tahu isinya? Ya, aku memberitahunya. Yin Zhan menjawab dengan jujur dengan kepala tertunduk. Setelah dia selesai berbicara, sebelum Chu Xilian mengatakan apapun, ekspresi He Zizhen sudah menjadi sangat jelek. Lin Yu sangat tidak mau digunakan sebagai pion oleh Chu Xilian. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menerima undangan Chu Xilian. Tapi masalahnya sekarang, tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan, itu tidak ada artinya. Chu Xilian tujuannya telah tercapai. Lupakan, ini semua adalah masa lalu, jadi jangan sebutkan itu. Semua orang di provinsi ini malu. Kali ini aku lalai. Aku tahu aku harus memisahkanmu dan Xiao He. Apa kamu tidak takut kamu akan segera kembali ke selatan? Saya lupa tentang hal itu ketika saya sedang cemas. Chu Xilian melambaikan tangannya meminta maaf, dan buru-buru berkata, selain itu, sekarang Xiao He memiliki kehidupan yang baik. Dia memiliki klinik medis sendiri. Itu sudah cukup. Jika kamu tidak bisa menjadi anggota keluarga, kamu bisa menjadi teman, hehe. Ia tak lupa memercikkan garam lagi ke luka He Zizhen. Saudara Xilian, saya tidak akan makan makanan ini hari ini. Saya tiba-tiba teringat bahwa Manru meminta saya untuk membawakannya sesuatu, jadi saya akan kembali dulu. Mengetahui seluk-beluk hal ini, He Zizhen tidak tega makan, tetapi dia menghindar dan bangkit untuk pergi. Oh, perbaikan diri. Tidak buruk saat ini, ayo pergi setelah makan. Chu Xilian buru-buru bangun untuk berhenti. Tidak, aku akan kembali dulu. He Zizhen menoleh dan melirik Lin Yu, lalu dia berhenti berbicara, lalu berbalik dan keluar dengan cepat. Zhen, aku akan mengirimmu. Tidak dibutuhkan. He Zizhen telah menghilang saat dia berbicara. Oh, kamu melihat masalah ini. Kamu menyalahkan aku, lupakan saja. Chu Xilian menggelengkan kepalanya berpura-pura disalahkan, dan kemudian berkata kepada Lin Yu, Xiao He, jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Paman tidak mengatur masalah ini. Lin Yu mencibir, tetapi masih berpura-pura tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak menyangka He Rie telah mengabaikan masalah ini. Itu bagus. Ayo makan, ayo makan. Chu Xilian menyapa Lin Yu untuk makan malam. Setelah He Zizhen keluar dari restoran, dia langsung menuju ke rumah, karena kejadian barusan menyebabkan fluktuasi yang sangat besar di hatinya, sehingga tangan pengemudinya sedikit bergetar. Setelah pulang ke rumah, He Zizhen berjalan cepat ke dispenser air, mengambil segelas air, dan meminumnya. Bukankah kamu keluar untuk makan? Kenapa kamu kembali? Xiao Manru sedang memasak di dapur, dan dia bergegas keluar setelah mendengar gerakan itu. Dia sedikit terkejut ketika melihat suaminya. He Zizhen berkata dengan wajah cemberut, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku punya sesuatu yang disembunyikan darimu. Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Xiao Manru agak terkejut saat melihat ekspresi seriusnya. Masih berbohong. Wajah He Zizhen sedih, matanya menatap Xiao Manru dengan putus asa dan berkata, seluruh keluarga He bersembunyi dariku,
bahkan kamu bersembunyi dariku, aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang harus aku percayai. Xiao Manru tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika dia mendengar ini, dan segera bangun untuk apa yang dimaksud suaminya. Suaranya sedikit bergetar, kamu tahu itu. Lalu, anak itu. Melihat pengakuan Xiao Manru, He Zizhen mengatupkan mulutnya erat-erat, mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena Chu Xilian, aku tidak tahu berapa lama kamu akan menyembunyikannya. Ekspresi Xiao Manru berubah ketika dia mendengar dia menyebut Chu Xilian, dan benar saja, Chu Xilian inilah yang berada di tengah. Dia menghela nafas tanpa daya, dan berkata dengan nada rendah, bahkan jika aku memberitahumu apa lagi yang akan terjadi, itu bukan hadiah untukmu. Hasil penilaian telah keluar. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kita. Sampai sekarang, kamu berbohong padaku. Hasil dari keluarga Chu jelas menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan keluarga He. Nada suara He Zizhen sangat marah. Apa? Sekarang giliran Xiao Manru yang terkejut. Dia berjalan cepat, meraih tangan He Zizhen, dan berkata dengan penuh semangat, hasil dari keluarga Chu. Di mana? Coba saya lihat. Kamu tidak tahu. He Zizhen sedikit terkejut, melihat istrinya sepertinya tidak berbohong. Apa yang saya tahu? Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Xiao Manru sangat bersemangat, seluruh keluarga tidak mengetahuinya, orang tua akan sangat senang jika mereka mengetahuinya. Wajah He Zizhen memucat ketika dia menyebutkan ayahnya, tenggorokannya bergerak, dan dia berhenti berbicara, terhuyung mundur 2 langkah, dan kemudian dia memegang dinding samping. Pada saat ini dia telah menyadari bahwa karena seluruh keluarga tidak mengetahuinya, sebagian besar sengaja ditekan oleh ayahnya. Ayahnya tidak ingin mengenali putranya. Hatinya tercengang, dan kesedihannya tak tertahankan. Zen, ada apa denganmu? Xiao Manru buru-buru melangkah maju untuk mendukung He Zizhen, kecuali saat putranya meninggal. Dia adalah pertama kalinya dia melihat He Zizhen menunjukkan kesedihan semacam ini. He Zizhen perlahan duduk di sofa dengan dukungan Xiao Manru, wajahnya cemberut. Di bawah pertanyaan Xiao Manru yang berulang, He Zizhen memberitahu Xiao Manru tentang seluk-beluk masalah ini. Xiao Manru adalah orang yang lebih rasional. Setelah mendengarkan kata-kata He Zizhen, dia tidak terburu-buru menyalahkan suaminya, tetapi segera memahami niat jahat Chu Xilian, dan berkata kepada He Zizhen, kedua keluarga He dan Chu selalu berselisih. Inilah mengapa Chu Xilian melakukan ini. Kamu tahu. Tentu saja aku tahu. Dia Zizhen mendengus dan tersenyum. Jika dia bahkan tidak bisa memahami trik Chu Xilian, maka dia mungkin lebih baik melucuti senjata dan kembali ke lapangan secepat mungkin. Saya pikir ayah saya tidak memberitahu kami bahwa itu sebagian besar demi situasi keseluruhan. Sekarang kakak tertua berada di masa kritis naiknya kariernya. Keluarga Chu menatap kami dengan tatapan tajam. Sulit untuk mengatakan bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk membuat beberapa artikel. Hari ini dia mengundang Anda untuk pergi. Tidak apakah itu sengaja memecah keluarga He? Xiao Manru berpikir sejenak dan menganalisa. Meski begitu, ayahku harus memberitahuku tentang ini, kan? Dia Zizhen mengerutkan kening dan berkata. Katakan apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa menjadi akibat selain mengganggu kamu? Mungkinkah membiarkan anak ini menemanimu ke perbatasan? Xiao Manru mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kebencian, mengutuk He Zizhen sebagai bodoh di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah saya pria bersenjata. Jika dia tidak terburu-buru pergi ke perbatasan, itu tidak akan jatuh di pundaknya. Senang rasanya berada jauh dari rumah dan lebih sering berkumpul. He Zizhen agak bingung untuk sementara waktu, ya. Beritahu dia apa yang bisa dia lakukan. Sejak zaman kuno, kesetiaan dan kesalehan anak sulit dicapai. Karena dia telah memilih tanggung jawab negara, dia tentu saja mengorbankan keluarganya. Jika dia benar-benar anak kami,
Pada titik ini, mata Xiao Manru tidak bisa menahan untuk tidak memerah, mengerucutkan bibirnya, dan melanjutkan, jika benar, tidak masalah jika anak ini tidak masuk rumah. Kamu tidak ada di rumah dan tidak ada yang melindunginya. Dia semua serigala, harimau dan macan tutul, bukankah kamu memiliki semua tulang yang tersisa? Dia yang tertua, ketiga, dan He Zizen, yang mana lampu hemat bahan bakar. Jangan berbicara tentang mereka, hanya anak-anak mereka yang kasar dan kejam sudah cukup bagi Lin Yu untuk minum sepoci. Di matanya, dengan begitu banyak anak di keluarga He, seperti yang masih dikatakan He Jinqi, temperamennya masih tegak, tetapi sayang sekali dia terlalu ceria dan hilang. Lihatlah apa yang kamu katakan, keluarga He telah kamu gambarkan sebagai lautan api. Dia Zizen mengeluh. Meskipun dia berkata begitu, dia setuju dengan istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu intrik keluarga? Inilah salah satu alasan mengapa dia memilih pergi ke perbatasan. Tunggu. Xiao Manru menghela nafas, wajah He Jiarong muncul di hadapannya, dan sedikit kehangatan melonjak di dalam hatinya, dan dia berbisik, jika Tuan He ini benar-benar anak kita, tunggu sampai dia memiliki kemampuan yang cukup, dan kemudian tegaklah. Belum terlambat baginya untuk memasuki pintu rumah dia. Saya mendengar bahwa dia menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Nada suaranya penuh dengan kepuasan faktanya, terlepas dari apakah He Jiarong adalah putranya atau bukan, dia berharap Lin Yu akan melakukan sesuatu dan dapat memiliki pijakan di ibu kota. He Zizen menghela nafas dan merasa bahwa apa yang dikatakan istrinya masuk akal, dan dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Keluarga He mengenali Lin Yu, yang belum tentu merupakan hal yang baik. Dia tidak hanya harus menanggung tekanan dari keluarga He, tetapi juga panah rahasia dari keluarga besar lainnya. Awalnya, dia masih berpikir untuk membawa Lin Yu untuk melakukan tes garis ayah besok, tetapi sekarang tidak perlu, jadi dia harus membiarkannya sendiri. Keesokan paginya, tidak banyak pasien, dan Dou Xingyi dapat mengatasinya sepenuhnya. Lin Yu berlari ke apotek dan mencoba menyiapkan obat baru dengan Tai Sui terakhir kali. Jiarong, Jiarong. Pada saat ini, teriakan Shen Yuxuan tiba-tiba datang dari luar pintu. Lin Yu dengan cepat bertepuk tangan dan keluar. Dia melihat seorang pria paruh baya berjas hitam dengan perut besar yang datang dengan Shen Yuxuan. Wajahnya berminyak, tapi agak pucat. Pada pandangan pertama, itu adalah fenomena kesenangan yang berlebihan. Jiarong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah pemilik Lexiang Jewelry, Presiden Sang. Shen Yuxuan buru-buru memperkenalkan, Presiden Sang, ini Presiden He dari ingatan kita. Presiden Sang, halo. Lin Yuchong, manajer umum Sang mengulurkan tangannya, dan manajer umum Sang mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Dia tampak sedikit sombong dan berkata, mengapa saya tidak membantu Anda kali ini? Saya mengambil risiko besar. Saya harap obat Anda tidak mengizinkan saya. Kecewa. Lin Yu sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan ini. Setelah Shen Yuxuan membiarkan Presiden Sang duduk, dia dengan cepat menyeret Lin Yu ke samping dan memberitahunya seluk-beluk masalah ini. Ternyata Lexiang Jewelry milik Tuan Sang memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam kontes perhiasan ini. Shen Yuxuan ingin Tuan Sang secara diam-diam membagi stan kecil mereka sehingga beberapa perhiasan Heiji mereka bisa masuk ke tempat tersebut untuk berpartisipasi dalam pameran. Namun, Sang ini selalu memiliki satu permintaan, yaitu meminta Lin Yu untuk menyiapkan resep untuk memperkuat yang dan menyehatkan ginjal. Jika berhasil, dia setuju. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, bukankah masalah kecil ini masih ada di tangan? Namun, setelah mengetahui bahwa nilai pasar dari toko perhiasan ini hanya lebih dari 1 miliar yuan, itu karena sebuah hubungan yang ia masuki dalam pameran, Lin Yu merasa sedikit sedih bagaimana dia bisa menghitung nilai pasar puluhan miliar dan mengandalkan perusahaan perhiasan kecil dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar.
Setelah Lin Yu mengetahui permintaan Tuan Sang, dia segera menyiapkan beberapa afrodisiak untuknya dan memasukkannya ke dalam tas. Apakah efektif? Tanya Tuan Sang dengan curiga. Jangan khawatir, cepat atau lambat satu pasang, setelah 3 hari, kamu akan menjadi sekuat sapi. Lin Yu meyakinkannya sambil tersenyum. Benarkah? Tuan Sang berkata dengan suara rendah, kalau begitu, bisakah kamu menjaminku 8 kali semalam? Engah. Lin Yu memeriksanya, permintaan ini terlalu kuat, bukan? Lin Yu buru-buru berbalik dan memutar bungkusan obat Cina, dan menyerahkannya kepadanya, tambahkan 2 gram setiap kali, 10 kali tidak masalah, tapi saya menyarankan Anda untuk memperhatikan tubuh Anda dan belajar untuk tidak berhubungan seks dengan benar. Tuan Sang mencerahkan matanya, mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, oke, tetapi saya harus menjelaskan satu hal kepada Anda. Saya akan memberikan konter perusahaan Anda, tetapi Anda harus menulis nama perusahaan Anda sendiri. Kemudian saya akan mengatakan Anda adalah mitra strategis kami datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pameran. Oke, tidak masalah. Lin Yu mengangguk. Anda akan menyiapkan sesuatu yang layak saat itu, jangan mempermalukan kami untuk bersenang-senang. Tuan Sang mengangkat kepalanya dan berseru dengan sikap arogan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.